Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haniatul Zuraidah, nomor induk mahasiswa 20210210117, kelas Agroteknologi C 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi yang berjudul Pemanfaatan Implementasi TIK dalam Bidang Pertanian. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa disebut dengan TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Di era modern saat ini, teknologi sangat penting untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. TIK di bidang pertanian. Indonesia adalah negara agraris, negara yang sedang berkembang, negara yang mudah ditumbuhi tanaman, buah, dan sayur. Tetapi, petani di Indonesia kekurangan informasi dan kurang paham atas pertanian di Indonesia. Adanya teknologi informasi untuk pertanian, kita bisa membantu petani untuk tujuan pembangunan pertanian yang lebih baik, pengembangan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. TIK memainkan peranan membantu petani dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan waktu penanaman dan panen, karena hal ini penting dalam pembangunan pertanian. TIK memberdayakan petani dengan aset produktif dan pemasaran, meningkatkan kapasitas produktif mereka sehingga mengurangi status kemiskinan mereka. Petani juga memerlukan pengetahuan dan informasi mengenai berbagai topik seperti pengelolaan usaha tani dan teknologi produksi, pengalaman petani lain, pengembangan pasar dan input produksi, dan kebijakan pemerintah. Informasi dan pengetahuan merupakan komponen penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Jika akses terhadap inovasi pertanian yang memadai dan tepat waktu, didukung informasi pertanian terkait lainnya, dapat digunakan sebagai input dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha tani. Pemerintah juga harus berupaya untuk mencegah penyempitan lahan dengan membuat sistem pewarisan lahan untuk melindungi degradasi kepemilikan lahan agar petani dapat menanam dan menghasilkan hasil panen yang banyak dan berkualitas. Jika hasil panen melimpah dan berkualitas, pemasok dapat mengirimkan hingga ke luar negeri melalui website-website yang tersedia, hingga para petani bisa lebih makmur dan semangat untuk bercocok tanam. Manfaat TIK di bidang pertanian, yaitu yang pertama, mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional. Dan yang kedua, membuka akses petani terhadap informasi pertanian untuk meningkatkan peluang potensi peningkatan pendapatan dan cara pencapaiannya, meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan posisi tawarnya, serta meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan diversifikasi usaha tani dan merelasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan, dan kemampuan pasar menyerap output. Yang ketiga, mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan,
pengelolaan dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. 4. Memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal atau indigenous knowledge yang dapat diakses secara lebih luas untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. Penerapan TIK di bidang pertanian. Yang pertama, strategi memberikan edukasi terkait teknologi informasi dalam bidang pertanian. Teknologi informasi dalam bidang pertanian menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya teknologi informasi, pertanian dapat berkembang dengan pesat karena adanya alat-alat teknologi canggih yang bisa membantu para petani. Namun, para petani sekarang masih kurang paham dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga masih banyak petani yang menggunakan cara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada para petani. Salah satunya dengan menyelenggarakan seminar dan pelatihan secara berkala. Pemerintah juga bisa menggunakan e-government untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan e-government selama hampir 2 dekade. E-government adalah salah satu strategi dalam memperbaharui dan merubah sistem penyelenggaraan pemerintah. Pada bidang pertanian, e-government ini masih terjadi kesenjangan atau GAP antara satu UPT atau unit pelayanan teknis dengan UPT lainnya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Teknologi informasi dan sumber daya manusia merupakan faktor kunci suksesnya pelaksanaan dan pengembangan e-government. Maka dari itu, e-government menjadi tantangan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui e-government. Karena dengan adanya e-government bisa membantu petani yang masih memiliki pengetahuan yang minim akan teknologi dan informasi. Yang kedua yaitu pentingnya teknologi informasi dalam bidang pertanian. Teknologi berperan penting dalam pengembangan pertanian. Salah satunya, teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan adanya internet. Internet memberikan informasi tanpa batas. Hal itu diharapkan dapat digunakan untuk mencari segala informasi yang dibutuhkan dan dapat pula digunakan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan melalui korespondensi dengan orang lain atau perusahaan. Selama ini, masyarakat menghadapi masalah yang disebabkan oleh kurangnya informasi dari internet. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung tersedianya informasi pertanian yang relevan dan tepat waktu. Informasi hasil penelitian dan inovasi teknologi di bidang pertanian membantu peningkatan produksi komoditas pertanian, sehingga tercapai pembangunan pertanian yang diharapkan. Pengetahuan dan informasi tentang pertanian akan menjadi pemicu dalam menciptakan peluang pembangunan pertanian dan ekonomi sehingga terjadi pengurangan kemiskinan. Teknologi informasi komunikasi memberikan informasi yang berguna kepada petani untuk pengambilan keputusan dalam usaha tani sehingga sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas dan produksi keuntungan. Di Indonesia, pertanian tidak bisa dilepaskan karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Salah satunya adalah masalah sektor pertanian di Indonesia adalah teknologi pertanian. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, karena masih harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam,
tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi sulit diterapkan di Indonesia di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian semakin meluas. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun berhenti. Produksi terhenti, kenaikannya bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau kerusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang masih merajalela. Contoh inovasi teknologi di bidang pertanian adalah teknologi sensor dan teknologi otomasi. Pertama, teknologi sensor dapat memberikan data yang konkret dan real-time terhadap para petani. Teknologi sensor yang sedang dikembangkan saat ini adalah teknologi sensor bagi tanaman yang memanfaatkan drone untuk mendapatkan beragam data seperti pertumbuhan hama, penyakit, dan permasalahan lainnya. Teknologi ini banyak dikembangkan di pertanian tanaman hortikultura dalam skala besar. Dengan adanya teknologi ini, penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dapat lebih terarah dan efisien, sehingga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Kedua, yaitu teknologi otomasi. Penerapan otomasi seperti ini masih terbilang sederhana, namun kini sistem otomasi yang lebih rumit sudah dikembangkan di Belanda. Penerapan inovasi di wilayah pedesaan Indonesia berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluh lapang berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada para petani. Peran penyuluh pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi kepada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan TIK di bidang pertanian. Kelebihannya pertama yaitu penggunaan teknologi modern. Di era yang modern saat ini telah mengubah kinerja di dunia pertanian. Adanya alat-alat canggih yang membantu kerja para petani dalam memanen hasil tani. Contohnya, adanya traktor. Traktor adalah bagian penting yang tak terpisahkan di dalam sistem pertanian modern saat ini. Fungsi traktor adalah untuk mengolah tanah. Hal ini telah meringankan kerja para petani. Traktor juga dicari karena efisiensi pengerjaan dan keefektifan waktu. Kelebihan yang kedua, bibit bermutu dan berkualitas tinggi. Sistem pertanian modern kali ini adalah tingginya intensivitas perawatan serta pemeliharaannya membuat tanaman menjadi tanaman yang unggul dan memiliki kualitas yang sangat baik. Tingginya mutu tanaman disebabkan oleh tersedianya beragam jenis pupuk guna menunjang kebutuhan pertanian saat ini. Kelebihan yang ketiga, hasil pertanian yang lebih besar. Dengan adanya alat canggih di era modern saat ini, telah membawa dampak besar pada sektor pertanian. Hal ini menyebabkan para petani lebih memilih beralih sistem dari tradisional ke sistem modern. Dan untuk yang kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan biaya yang mahal. Untuk membeli ataupun menyewa alat-alat yang canggih, pasti membutuhkan biaya yang mahal. Hal ini adalah salah satu penyebab para petani enggan untuk beralih ke pertanian modern. Kekurangan yang kedua, penggunaan pestisida yang berlebihan. Kebanyakan para petani tidak memikirkan dampak buruk yang akan timbul akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Padahal, zat kimia ini apabila sampai dikonsumsi manusia,
akan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengubah kondisi biologis lingkungan di sekitarnya. Kekurangan yang ketiga, kondisi tanah yang longsor. Ketika lahan pertanian diberi pasokan air yang berlebihan, maka dapat berpotensi terjadinya tanah longsor. Penyebab lainnya adalah dapat mengikis lapisan tersubur pada tanah. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas tanaman dikarenakan hilangnya nutrisi pada tanah. Jika masalah ini tidak segera dicegah, maka kemungkinan tanaman pertanian akan mati. Bisa disimpulkan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah cara kerja dan berpikir manusia. Dengan adanya teknologi di sekitar pertanian saat ini telah membantu kinerja para petani. Tetapi, masih banyak kendala para petani untuk menikmati kemajuan teknologi di era modern saat ini. Salah satunya adalah kendala masalah biaya dan lahan yang sulit dijangkau oleh alat modern. Maka dari itu, kita generasi milenial harus bisa memecahkan masalah tersebut dan mengedukasi para petani agar tak selamanya menganggap kemajuan teknologi membawa dampak buruk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.